Di tengah kehidupan masyarakat yang penuh kehangatan dalam berdemokrasi, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, bersiap menyambut sebuah momentum penting pemilihan antar waktu kepala desa yang akan digelar pada bulan Oktober tahun 2025 mendatang. Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam kontestasi ini adalah Sahril, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Tanjung Kemala. Namanya bukanlah asing di telinga masyarakat. Sahril dikenal bukan hanya karena jabatannya, tapi karena kedekatannya yang tulus dengan warga serta kepeduliannya yang nyata terhadap pembangunan desa. Dari kegiatan sosial, keagamaan, hingga organisasi kemasyarakatan, Sahril aktif dan selalu hadir baginya. Membangun desa bukan hanya tentang program, tapi tentang menyatukan hati dan niat demi kesejahteraan warga dan masyarakat bersama. Dengan niat yang tulus dan harapan besar untuk kemajuan Desa Tanjung Kemala, Sahril memohon doa dan dukungan dari seluruh warga masyarakat Desa Tanjung Kemala. Insya Allah jika diberi amanah, Sahril siap bekerja dan mengabdi sepenuh hati. Pemilihan PAW Kepala Desa bukan hanya soal siapa yang maju, tapi soal masa depan desa, dan Sahril dengan segala pengalamannya hadir sebagai harapan baru untuk Desa Tanjung Kemala. Dari Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, kami hadirkan sosok pemimpin yang lahir dari masyarakat, tumbuh bersama masyarakat, dan ingin kembali mengabdi untuk masyarakat. Sahril bersama rakyat membangun desa. Berikut wawancara bersama Sahril, Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, bersama reporter Liputan 4 TV Agus Maulana, langsung dari rumah kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, reporter Liputan 4 TV. Kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak Sahril. Beliau merupakan Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Kemala ya Pak Sahril, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, selamat siang menjelang sore nih Pak Bung Sahril. Bung Sahril atau Pak Sahril nih kita panggil nih? Boleh Pak Sahril, boleh Bung Sahril. Nah kita Pak Sahril lah nih. Pak Sahril ini pemirsa Liputan 4 TV, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Kemala. Dari Liputan 4 TV berkunjung dengar informasi dari masyarakat ini. Khususnya di Dusun 5 ini ya, Dusun 5 RT 18, tepatnya di Lorong Sampurna ini beliau digadang-gadangkan oleh masyarakat bahwa beliau ini akan maju dalam pemilihan PAW Kades Tanjung Kemala nih. Nah, ini kalau boleh tahu nih, motivasi Bung Sahril sendiri maju dalam pemilihan PAW Kades Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Timur, mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa Liputan 4 TV dan juga tentunya masyarakat Kabupaten Ogan Komering. Silakan Bung Sahril. Pak Sahril, silakan. Baiklah, terima kasih Bung Agus telah bersedia hadir di kediaman kita. Ya alhamdulillah, syukur dari siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan sehat Bung Agus ya. Alhamdulillah. Ya sedikit cerita
ini Bung Agus, memang Desa Tanjung Kemala sekarang ini membuka PAW kepala desa karena di sini dibuka umum. Jadi saya sendiri selaku wakil ketua BPD Desa Tanjung Kemala, alhamdulillah syukur, memang rencana saya ingin mencalonkan diri selaku PAW kepala desa. Namun dalam hal ini Bung Agus, saya selaku, kalau sekarang ini masih wakil ketua BPD, ya, jadi belum lepas karena di sini apabila saya menyatakan diterima selaku calon PAW kepala desa, maka jabatan saya selaku BPD akan dilepas. Maka saya akan ikuti audisi pencalonan PAW kepala desa. Kapan mulai di pencalonan, bahkan pemilihannya bulan berapa tuh? Pembukaan di tanggal 1 sampai kalau tidak salah dari panitia itu tanggal 12 di bulan 9 itu penutupan, dan pemilihan itu di bulan 10, Pak. Jadi memang misi saya untuk mengikuti audisi PAW kepala desa ini yang pertama karena kita tahu potensi-potensi di wilayah Dusun 5 Desa Tanjung Kemala ini masih banyak perlu pembenahan dalam arti segala prospek, mulai dari infrastruktur pembangunan berupa jalan, siring dan lain sebagainya. Itu adalah sehingga motivasi saya untuk memacu saya untuk pembangunan di wilayah Desa Tanjung Kemala, khususnya Dusun 5 Desa Tanjung Kemala, Bung Agus. Karena mengapa? Dusun 5 Desa Tanjung Kemala ini jujur saja masih banyak PR, Bung. Jadi masih banyak PR untuk pembenahan infrastruktur pembangunan, baik itu jalan, siring dan lain sebagainya. Barang tentulah saya ingin sekali memajukan wilayah Desa Tanjung Kemala ini, yang khususnya Dusun 5 Desa Tanjung Kemala ini lebih maju lagi dengan apa seperti aliran dana desa kita mungkin akan kita buat untuk baik itu pembangunan, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Kemudian di sini Bung Agus, kandidatnya mungkin akan lebih dari satu. Jadi sejauh ini persiapan pencalonan ada, Bu Pak Sari sendiri gimana? Sudah persiapannya untuk sejauh ini? Kalau saya untuk persiapan, insya Allah saya Ada kendala atau lancar-lancar saja? alhamdulillah tidak ada kendala, karena sampai saat ini kita masih perlengkapan berkas. Mungkin setelah kita perlengkapan berkas, kita akan masukkan ke panitia, menyerahkan berkas kita bahwa kita akan mengikuti audisi pencalonan PAW kepala desa Desa Tanjung Kemala. Sejauh ini yang menurut aku Pak Sari ya, bahkan dengar dari masyarakat, berapa kira prediksi calon yang akan maju di pemilihan PAW kepala desa nanti? Ya kalau prediksi saya mungkin banyak ya. Mungkin banyak yang terutama bisa jadi lebih dari itu, Pak. Tapi di situ ada selektif. Mungkin di situ nanti akan bagi panitia bagi yang lebih dari sebenarnya PAW ini diterima 3 orang untuk ikuti selektif PAW kepala desa ini. Tapi seandainya nanti lebih dari itu, maka di sini akan kalau kita diuji kompetensinya, seperti salah satunya mungkin dari pengalaman bidang pemerintahan, yang kemudian umur dan lain sebagainya, sehingga akan ditetapkan 3 orang untuk mengikuti audisi PAW kepala desa ini, Bung Agus. Masuk pendidikan juga ya? Iya, betul Bung Agus. Minimal SMA ya? Ya sekarang ini kalau SMP nggak bisa lagi, Pak. Bisa lagi, ya. Jadi ada, walaupun dia harus nggak tamat SMA, dia kejar paket C. Ya betul ya. Karena ini Pak, nggak ada kendala ya? Alhamdulillah sampai saat ini kita nggak ada kendala. Mudah-mudahan saja Allah mudahkan, karena niat bagus kita dan niat tulus kita di sini memang pengen memajukan desa, khususnya Desa Tanjung Kemala. Kebetulan kita di sini juga pendatang, Bagus. Oh, merantau ya? Merantau, Pak. Tapi jiwanya
sudah ingin membangun desa ya? Saya di sini sudah hampir 17 tahun, Pak. 17 tahun. 17 tahun. Sudah merasa putra daerah. Iya. Hidup Pak Saril sudah banyak pengalaman ini. Alhamdulillah, Pak. Jadi, Alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak Saril sebagai wakil ketua BPD, Iya. tentunya Pak Saril ini sudah mengenal banyak persoalan di desa ini. Iya, iya Nah, betul. yang jadi pertanyaan ini mungkin mungkin 3 lah kita tanyakan, 3 masalah utama yang akan langsung Bapak prioritaskan jika Bapak Saril ya terpilih sebagai PAW Kades di Desa Tanjung Malang. Apa yang jadi prioritas tentunya? 3 aja lah Pak. Ayo. Yang pertama, saya akan membenahi desa. Yang terutama Desa Tanjung Gemala, wabil khusus Dusun 5 Desa Tanjung Gemala. Yang terutama kita akan mencari progres mengatasi bagaimana tahu sendiri kalau wilayah kami ini tidak luput dari genangan air ataupun banjir, Pak. Yang pertama yang diprioritaskan. Iya. Khususnya di Dusun 5 ini apa bagaimana? Dusun 5 Desa Tanjung Gemala, mungkin Dusun Induk Tanjung Gemala. Yang mengalami banjir. Iya, Artinya mungkin penanganan banjir ya. iya penanganan banjir. Mungkin bagaimana caranya kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun bila perlu pemerintah provinsi untuk bagaimana selaku kita kepala desa ya kan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Artinya Pak Saril akan menjemput bola ya. Betul Pak. Insya Allah Mana nih dapat bantuan dari mana? betul Pak. Itu masyarakat ya. Betul, insya Allah saya akan menjemput bola baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya kita akan berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk mengatasi penanggulangan bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Dusun 5 Desa Tanjung Gemala. Kan sekolah SMP sempat terkenal. Iya Pak. Nah, bangunan iya itu sebenarnya bukan tidak bisa diatasi Pak, tapi memang progres itu belum ada sama sekali. Mungkin ya kalau kita melihat dari meninjau ulang, bukan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Pak. Seperti BPBD Oku ya kan sudah menanggulangi di sini, alhamdulillah kan. Tapi kita akan lebih perkuat lagi bagaimana caranya hal ini bisa diatasi sehingga masyarakat itu bisa merasakan kenyamanan di saat tidur hujan tidak tergenang lagi Pak. Perlu musibah banjir yang pernah dialami masyarakat Desa Tanjung Gemala tentu jangan terulang kembali. Iya betul Pak. Yang kedua Pak, mungkin kita di sini akan lihat kondisi yang ada di wilayah Dusun 5 Desa Tanjung Gemala. Contoh Pak, di Almarisa itu Pak, jalan kami ini masih sangat-sangat butuh infrastruktur pembangunan jalan karena mungkin di sini banyak sekali masyarakat itu membutuhkan pembangunan jalan itu seperti karena kalau kita lihat dari depan Pak bagus semua Pak nih. Ya, tapi kalau ya kita lihat di dalamnya Pak mungkin masih banyak seperti di Almarisa kita baca itu adalah salah satu wilayah kita Pak. Berapa kakak itu Pak Saril kalau di dalam itu? Sudah banyak itu Pak. Kalau kita di sini sejumlah hampir 600 kakahan Pak. Di sini. Nah makanya itu kita akan berusaha bagaimana caranya dengan melibatkan rekan-rekan semua nanti. Mungkin kalau saya terpilih nih Pak ya, mungkin akan bekerja sama dengan perangkat desa kita ya kan. Mungkin kita akan dewan yang dapil. Iya, kemudian kita akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agamanya bagaimana untuk mengatasi supaya wilayah kita ini tidak ada lagi yang terisolir, dalam arti kata dia akan merasakan nikmatnya jalan yang selayaknya. Artinya dari infrastruktur belum memenuhi lah ya. Ya, masih banyak sekali Pak karena wilayah kita ini sangat luas Pak. Jadi penanganan banjir pertama prioritas Pak Saril, sudah itu infrastruktur jalan. Apalagi ketiga itu? Nah, kemudian di sini Pak ya kami masih banyak program-program yang terutama di sini mungkin nanti kan kalau dana desa itu kan kita akan larikan ketahanan pangan seperti BUMDes segala macam. Kita akan mengkaji ulang lagi Pak. Artinya bukan 3, banyak sebenarnya kalau progres itu udah semua sektor ini akan kita tinjau ulang Pak. Iya sudah Pak karena saya BPD ini Pak ya wakil ketua BPD ini sudah lama, jadi saya tahu persis Pak progres yang harus kita lakukan selaku kepala desa. Karena begini Pak ya, sebenarnya kalau di dalam acuan itu Pak ya, memang pada dasarnya hak masyarakat itu juga punya wewenang Pak untuk mengawasi jalannya dana desa, ya kan. Maka di sini kita akan transparan dengan masyarakat, ya kan. Kita akan coba bagaimana masyarakat itu bisa merasakan seperti ini sehingga masyarakat terbuka kan
Nah, itu Pak. Karena merasa selama ini mungkin ya kalau saya ini wakil Pak, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dia masih wakil walaupun Wakil ya kan? BPD masih diwakil. Nah, jadi istilahnya kalau dengan kepala desa sudah beda Pak. Nah, walaupun SK kami sama. Nah, itu. Jadi ya kalau kami ini selaku BPD ini menyampaikan aspirasi masyarakat, ini menampung aspirasi masyarakat, semua itu sudah kita lakukan ya kan. Nah, tapi ini akan kita coba. Seandainya saya terpilih selaku kepala desa, khususnya Desa Tanjung Kumala, insya Allah kita akan mencoba mindset kita yang sudah ada di benak kita, progres kita yang ke depan ya kan, kita akan lakukan. Mudah-mudahan masyarakat akan tahu, oh berarti progresnya Pak Sahril seperti ini gitu kan. Nah, itu Pak. Luar biasa ya apa yang sudah dijelaskan Pak Sahril ini. Tadi kan Pak Sahril sudah menyebutkan nih SMP-nya di Tubuh, Iya. Haji, itu di SMA kan. Iya. Pendatang di Desa Tanjung Mal. Walaupun artinya sudah 17 tahun itu luar biasa. Luar sudah biasa terpilih Pak. sebagai wakil Iya. ketua BPD. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih, bagaimana nih Pak Sahril sendiri ya dalam membangun kepercayaan dan partisipasi warga, mengingat proses PAW pemilihan kades ini kan berbeda dengan pemilihan langsung oleh seluruh warga desa, seperti pemilihan kades definitif. Berarti kan itu berbeda. Bagaimana Pak Sahril sendiri dalam membangun kepercayaan tersebut kepada warga? Yang pertama, saya akan mencoba di sini kepada masyarakat khususnya Desa Tanjung Kumala, bahwasanya mungkin progres selama ini saya selaku wakil ketua BPD yang telah banyak didukung oleh masyarakat saya sehingga saya bisa duduk di wakil ketua BPD. Mungkin banyak Pak ya, mungkin banyak ada kekecewaan dari masyarakat karena aspirasi kita itu tidak semuanya terpenuhi ya kan, karena keterbatasan kita selaku wakil ketua BPD itu sampai di mana ya kan. Beda halnya sepertinya kita seorang kepala desa yang punya utusan dan kita yang memutuskan ya kan, inisiatif kita mungkin di sini akan berbeda kan. Makanya situ saya merasa terus terang saja Pak, kalau sampai saat ini saya masih berhutang budi dengan pendukung saya. Karena kenapa? Saya selaku wakil ketua BPD Desa Tanjung Kumala belum bisa sepenuhnya ya kan mengcover apa yang mereka inginkan ya kan, karena keterbatasan saya Pak, keterbatasan saya selaku wakil ketua BPD kan. Tapi insya Allah apabila saya nanti terpilih, kepada masyarakat saya khususnya Desa Tanjung Kumala ini, kita akan bersama-sama kita majukan wilayah kita bangun apa yang selayaknya kita bangun. Kita pergunakan dana desa itu, akan kita gelontorkan dana desa itu sesuai apa yang harus dilakukan. Nah, itu dilakukan. Jadi insya Allah saya secara tegas di sini menyatakan saya tidak akan tebang pilih ataupun memandang apa itu. Kalau memang itu kegunaan dana desa dan diperlukan oleh masyarakat, kita akan sama-sama mengawasi jalannya dana desa tersebut Pak Agus. Langkah Pak Sahril sendiri ya dalam memastikan keberlanjutan program-program desa yang sudah berjalan selama ini, sambil membawa inovasi baru. Apa langkah yang akan Pak Sahril lakukan? Ya itu tadi Pak Agus, yang langkah yang pertama tadi kita akan berusaha membangun wilayah kita kan. Kemudian di sini kan masih banyak Pak, ada juga di sini kan kita akan mencoba meninjau ulang tentang bantuan-bantuan baik itu PKH dan lain sebagainya kan. Jadi program-program di desa yang sudah berjalan, artinya yang bagus tetap dijalankan, cuman lebih diperketat lagi gitu Pak. Diawasi lagi. Ya, mungkin di sini akan kita mungkin di sini akan kita tinjau ulang lagi Pak ya, yang mana yang lebih pantas lagi ya kan, yang mana yang selayaknya dia yang menerima gitu kan. Nah, kadang-kadang itu Pak ya kita nggak tahu ya, yang seperti mungkin kita nggak bisa membaca hal-hal yang lain. Kita akan mencoba bagaimana kinerja kita seandainya kita terpilih. Jadi kita tidak akan membaca hal-hal yang lain Pak. Jadi sesuai kenyataan di lapangan ya. Iya, fakta betul ya. Pak, betul Artinya, Pak. mungkin
waktu 2 tahun yang lalu dia menerima bantuan, Mm-mm. 2 tahun kemudian dia sudah ekonomi sudah meningkat, kita berikan yang lain yang di bawah. Ya betul Pak, Seperti benar. itu ya? Seperti itu. Jadi tadinya dia menerima Pak nih, Ya. tapi setelah itu Kemajuan ekonomi. ada kemajuan ekonominya sehingga dia tidak layak dan tidak pantas lagi menerima, itu akan kita alihkan Pak. Alihkan ya, sama yang menerima. Nah gitu Pak. Artinya dalam hal ini Pak Sahril benar-benar akan selektif, khususnya di program bantuan dana desa untuk masyarakat yang menerima Ya. maksudnya. Intinya Pak begini Pak, sebenarnya kepala desa ini adalah apa ya, naungan dan tumpuan daripada masyarakat. Dalam arti kata, kepala desa ini tahu sebenarnya lewat progres para perangkat-perangkatnya, yang mana yang selayaknya harus menerima, yang mana selayaknya yang tidak menerima. Itu sebenarnya Pak sudah ada di data-data yang sudah dilaporkan. Makanya dengan lewat jaringan-jaringan perangkat desa kita akan bisa selektif, oh yang ini yang wajib, yang ini yang tidak, ya kan. Tapi nantinya mungkin benar kata Bung Agus tadi, seiring waktu masyarakat ini ekonominya kan berubah Pak. Iya, yang dulunya kaya jadi miskin. Nah, yang dulunya kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya kan. Nah, ibaratnya roda berputar. Mungkin di dalam yang merasakan yang sudah ekonominya mapan tapi dia masih menerima, itu akan kita cabut dan kita akan gelontorkan yang wajib menerima, Pak, gitu. Supaya kebagian semua. Nah, seperti kebagian semua Bung Tidak Agus. tentunya tidak ada gejolak di masyarakat. Iya, betul Bung Dia, Agus. Pak Kades ini kok sudah nggak layak lagi masuk nerima. Betul, Jangan sampai betul, masyarakat yang istilahnya memprotes ke Pak Kades. Iya, benar. Nah sekarang ini Pak Sahril, wawancara kita. Iya, iya. Nah ini kan pesan Pak Sahril nih untuk warga desa, Ya. Male dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan PAW nanti. Apa pesan-pesannya untuk Pak Sahril sendiri? Silakan Pak Sahril. Sebelum pemilihan nanti dilakukan di bulan 10 ya. Iya. Pesan-pesan untuk Saya sedikit menghimbau kepada teman-teman kita yang terutama masyarakat Desa Tanjung Kumala, mana sebentar lagi akan diadakan pemilihan PAW Kepala Desa. Maka saya pribadi memesankan, menyampaikan kepada masyarakatku agar tetap kondusif, nyaman, tentram, dan kita lakukan pemilihan ini sesuai hati nurani masing-masing. Yang kemudian yang jelas bersaing dengan sehat. ya, yang jelas bersaing dengan sehat. Dalam arti kata, ya kita berpikir bahwa carilah pemimpin yang cerdas, yang punya inovatif, yang benar-benar bisa memajukan wilayah kita. Jadi jangan kita percaya dengan hal sesuatu yang tidak jelas. Jadi kita berpikir lebih dewasa lagi, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa melihat, meninjau, mengkaji, dan pilihlah sosok pemimpin dari calon-calon yang sudah terpilih nanti, siapa yang bakalan layak, ya kan, dan harus menjadi pemimpin di Desa Tanjung Kumala. Karena kenapa? Harapan masyarakat itu agar kiranya wilayah itu maju, Pak, itu aja. Kalau dia mau minta makan dengan kita nggak mungkin. Artinya visi misi Pak Sahril untuk maju dalam PAW Kades ini hanya ingin memajukan Desa Tanjung Kumala. Ya? Betul Pak, karena PAW ini Pak kurang lebih 3 tahun Pak, jadi 36 bulan, waktunya sangat singkat Pak. Tergantung dari kita Pak, kalau memang kita bagus cara kita di masyarakat, ya kan, mungkin kita akan terpilih lagi ke depan Pak, ya kan, karena waktu itu singkat Pak. Nah di situ kalau kita menunjukkan kinerja kita memang benar-benar untuk masyarakat, seperti itu Pak. Nanti kalau Pak Sahril dinyatakan sebagai calon PAW Kades Tanjung Kumala, siap menampung aspirasi warga desa ya? Sangat siap Pak, bahkan datang ke rumah ya? Iya, rumah kita 1x24 jam terbuka Pak, karena ini adalah beda Pak, ranahnya sudah kepala desa. Kita akan buka khususnya 1x24 jam. Kita akan layani masyarakat, apapun itu akan kita tampung, baik itu aspirasi apa saja akan kita ajak ke rumah, mediasi di rumah sambil kita ngopi Pak, seperti itu. Luar biasa ya. Mungkin ada lagi tambahan? Kurasa cukup Bung Agus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih bincang-bincang panjang bersama Pak Sahril. Beliau merupakan saat ini Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Kumala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan mencalonkan di pemilihan PAW Desa Tanjung Kumala
di bulan 10 bulan Oktober tahun 2025. Tentunya untuk masyarakat Kabupaten Oku yang di Desa Tanjung Mala mohon doa dan dukungannya tentunya. Dan jangan lupa pilih ya. Ya, saya tutup wawancara bersama Pak Sahril. Andon wakalami wasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil minum Bang Agus. Oh, siap.